It just happened in the heat of the moment. Seorang anak sedang bebas karena terbawa emosi, sebuah kejahatan yang tak terpikirkan. Aku memukul kepalanya, membunuhnya. Seorang pria yang sudah bermasalah dengan hukum membunuh istrinya di tengah hutan. Aku menempelkan obat-obatan itu ke lehernya. Lalu apa? Lalu aku pergi. Bagaimana dengan pohon-pohon di atasnya? Aku yang menaruh itu di atasnya. Biarkan saja. Bagaimana hari yang tampaknya biasa saja untuk menebang kayu bakar bisa berubah menjadi pembunuhan tragis. Di hamparan tenang Rio de Arenas, New Mexico. Di tengah pesona liar hutan nasional gila, keindahan alam yang damai bertemu dengan bisikan kesunyian. Pada tanggal 26 September, Erika Zamora dan suaminya Armando Zamora pergi ke hutan dengan alasan untuk mengumpulkan kayu bakar. Hari ini yang ditandai dengan ketenangan aneh yang menyembunyikan badai yang sedang berkembang di bawah permukaan, segera berubah menjadi akhir yang tragis. Armando Zamora, seorang tukang kebun berusia 38 tahun, dengan riwayat masalah hukum, saat ini sedang menjalani masa percobaan yang penuh tantangan. Di bawah syarat ketat yang ditetapkan oleh sistem hukum, kehidupan Armando semakin rumit karena hubungannya yang penuh gejolak dengan istrinya yang berusia 39 tahun, Erika Zamora. Di tengah pertengkaran rumah tangga yang terus berlangsung dan tantangan keuangan, Armando mengajukan gugatan cerai pada bulan Juni. Seiring ketegangan antara Armando dan Erika yang semakin meningkat selama bulan-bulan berikutnya, pertengkaran mereka menjadi lebih sering dan semakin intens. Pada tanggal 26 September, hubungan pasangan yang penuh gejolak ini mencapai titik didih. Dalam beberapa hari setelah perjalanan mereka ke hutan, suasana dipenuhi dengan kegelisahan dan ketegangan. Tak lama setelah itu, Erika Zamora menghilang tanpa jejak. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Kepolisian Negara Bagian New Mexico di Silver City menerima laporan orang hilang, Erika Zamora, yang sudah 5 hari tidak terlihat atau terdengar kabarnya. Rimbunnya dedaunan hutan menjadi fokus utama penyelidikan besar-besaran. Polisi menyisir area tersebut, bertekad untuk menemukan jejak apapun dari Erika. Ini adalah perlombaan melawan waktu, dengan harapan menemukan dirinya masih hidup semakin menipis seiring berlalunya waktu. Lalu, pada tanggal 3 Oktober 2021, hanya 2 hari setelah laporan orang hilang dibuat, pencarian itu berakhir dengan kesedihan. Jenazah Erika ditemukan di bagian terpencil hutan nasional gila, mengakhiri pencarian namun menandai awal babak baru penyelidikan. Lokasi penemuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan kejahatan, dengan tubuh Erika sebagian tersembunyi di bawah ranting-ranting, yang mengindikasikan adanya usaha sengaja untuk menyamarkannya dari pandangan dan menunda penemuan. Penemuan jenazah Erika mengkonfirmasi ketakutan terburuk dan semakin memusatkan perhatian penyelidikan pada Armando Zamora, suaminya dan orang terakhir yang diketahui bersamanya. Armando Zamora telah memberikan keterangan kepada pihak berwenang yang menggambarkan dirinya berada di lokasi yang jauh dari tempat peristiwa tragis itu terjadi. Dia mengaku bahwa mereka pulang ke rumah setelah bersama-sama memotong kayu bakar di hutan nasional gila pada tanggal 26 September. Menurut Zamora, dia kemudian menurunkan Erika di rumahnya pada pagi hari tanggal 28 September, seolah-olah itu adalah perpisahan yang biasa. Namun, penjelasan awal Armando Zamora tentang tindakannya dan keberadaannya pada hari Erika menghilang mulai runtuh di bawah tekanan bukti yang tak terbantahkan. Zamora berada di bawah pengawasan GPS sebagai bagian dari syarat masa percobaannya. Alat pemantau di pergelangan kakinya yang terus mengawasi Zamora tanpa henti menceritakan kisah yang berbeda, menempatkannya tepat di area-area yang menjadi perhatian pada hari Erika menghilang. Suaminya mengenakan alat itu sebagai syarat masa percobaan dari pelanggaran pidana sebelumnya. Secara khusus, dia telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana kontak seksual terhadap anak di bawah usia 13 tahun. Dia sebenarnya sedang dalam masa percobaan sekarang, karena dia melecehkan keponakan saya. Oke, jadi tidak ada anggota keluarga yang berbicara dengannya. Vonis ini membuat dia ditempatkan di bawah masa percobaan yang diawasi, yang termasuk persyaratan untuk mengenakan alat pelacak GPS di pergelangan kakinya. Ironisnya, ini dimaksudkan untuk memantau perilaku Zamora dan berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dengan mengawasi keberadaannya secara ketat. Fakta bahwa mereka telah Masalah, dan kemudian ini terjadi. Kau tahu, seperti ini sangat tidak biasa. Kau pikir Armando mampu membunuh? Iya, aku pikir begitu. Para detektif sekarang harus membongkar cerita Zamora satu persatu di ruang interogasi untuk menegakkan keadilan bagi Erika. Terima kasih sudah datang, saya tahu ini sudah larut malam.
Ya, saya tahu sudah jam 12. Jadi silakan masuk ke lorong ini. Kamu bisa belok kiri sampai ujung, lalu kita belok kanan, dan kamar-kamarnya ada di sekitar sana. Interogasi dimulai dengan para petugas yang berusaha membuat Zamora merasa nyaman dengan mengajaknya berbincang santai. Taktik umum ini mendorong komunikasi yang lebih terbuka, dengan harapan Zamora akan berbagi detail lebih leluasa dalam suasana yang tidak terlalu konfrontatif. Jadi saya rasa kamu mengerti kenapa kamu ada di sini, benar? Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Coba ceritakan, menurutmu kenapa kamu ada di sini? Tadi siang, polisi negara bagian menelpon saya. Sekitar jam 1 atau 2 ya? Dan sepertinya mereka mengeluarkan laporan orang hilang untuk istri saya. Oke. Dia tidak bisa ditemukan. Oke, jadi apa yang bisa kamu ceritakan tentang itu? Sang interrogator dengan cepat beralih ke garis waktu aktivitas terakhir Erika Zamora yang diketahui dan interaksinya dengan Armando. Ini bertujuan untuk menetapkan dasar narasi Zamora agar dapat dibandingkan dengan bukti dan ketidaksesuaian. Sabtu aku juga ambil kayu. Kau tahu maksudku? Oke. Dan dia ada di sana. Oke. Sama saja. Kamu pergi ambil kayu, mengantarkannya ke rumah nenek. Kalau hari Sabtu, apa kamu menghabiskan waktu dengan nenek di hari Sabtu? Hanya sebentar saja. Tidak terlalu lama. Setelah aku mengantarkan itu, aku pulang ke rumahku. Rumah ibu. Karena dia masih bersamamu minggu malam di rumahmu. Ya. Maaf. Dan kamu tidak pergi ke rumah nenek mami itu atau semacamnya. Lalu jadi minggu malam sampai Senin, Erika menginap di rumahmu. Ya. Senin, kamu pergi bekerja. Erika tinggal di rumahmu sepanjang hari. Lalu Selasa, kamu mengantarnya. Itu hari Selasa, aku mengantarnya. Dan seperti yang sudah kukatakan, setelah aku mengantarnya, aku tinggal sebentar di rumah nenekku karena hujan. Lalu aku pergi. Ketika aku kembali ke rumahnya, aku mengetuk pintu dan tidak ada jawaban. Oke. Armando Zamora kondong pada narasi yang menyatakan bahwa Erika yang kewalahan oleh tekanan yang tidak diungkapkan atau masalah pribadinya mungkin telah mengakhiri hidupnya sendiri. Manuver ini umum terjadi dalam kasus di mana terdakwa berusaha mengalihkan narasi dari keterlibatan langsung mereka. Apakah Anda pernah tahu dia pernah membuat pernyataan seperti dia ingin bunuh diri? Banyak kali saya harus menelpon polisi ketika suatu hari saya benar-benar khawatir. Dan kemudian ada waktu lain saya akan bunuh diri, ini dan itu. Lalu dia mulai berjalan menuju gang. Saya akan mencari tongkat untuk, kamu tahu, seperti membiarkan dirinya pergi dan menusuk dirinya sendiri. Dan mereka akan memberinya obat antidepresan. Dan sepertinya itu malah semakin parah. Jadi maksudmu itu bisa saja terjadi? Seperti itu bisa saja terjadi. Jadi ceritakan padaku tentang GPS-mu. Petugas menghadapkan Zamora dengan bukti tak terbantahkan dari alat pelacak GPS di pergelangan kakinya, menantang penjelasannya tentang pergerakannya pada hari-hari penting. Taktik ini memanfaatkan ketegangan antara narasi Zamora dan data konkret, menekannya untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut. Minggu, kamu bilang kamu kembali dan pergi ke rumah nenek jam 2. Lalu kamu bilang kamu meninggalkan rumah nenek dan pulang ke rumahmu. Benar? Kamu bilang itu bohong. Kenapa? Jadi aku punya gelang kakimu terhubung ke jam tangan GPS. Jadi maksudku ini sangat akurat. Oke. Maksudku mereka memantau setiap beberapa menit lokasi persis kalian. Oke. Dan jadi sebagian dari alasan saya meminta kalian untuk memperjelas lokasi kalian adalah untuk melihat apakah kalian akan jujur kepada saya atau tidak. Oke, karena saya tahu jauh lebih banyak informasi daripada yang kami bagikan kepada kalian. Oke, seperti yang sudah saya bilang, dia kembali bersama saya pada hari Minggu dan dia ada di rumah pada hari Senin. Kamu berbohong, Armando. Apa saya tidak? Jadi Erika sudah mati? Tidak, dia belum. Aku bilang padamu, aku sudah melihatnya. Oke, di mana kalian menemukan dia? Benar, di tempat kamu menebang kayu. Jadi itu yang aku maksudku, aku bilang padamu, aku tahu apa yang terjadi. Benar? Aku tahu di mana dia berada. Aku tahu dia sudah mati.
Aku sudah melihat luka-lukanya. Tapi yang tidak akan pernah aku mengerti adalah apa yang sebenarnya terjadi. Kalian bilang aku membunuh dia. Itu tidak benar. Kami punya data GPS-mu. GPS-mu melacakmu setiap menit. Lokasi-lokasi itu sangat akurat. Sampai ke menitnya. Aku tidak percaya kalau dia sudah meninggal. Maksudku, oke. Ini sedang melacakmu di sini sekarang, bro. Itu melacakmu setiap menit dengan sangat tepat. Bing, bing, bing. Gimana tubuhnya tergeletak? Bing, bing, bing. Kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana. Kamu pulang ke rumah? Kamu pergi ke rumah nenek? Bing, bing. Kamu akan didakwa atas pembunuhannya. Kamu satu-satunya orang yang GPS-mu bersamanya saat dia meninggal. Aku tidak tahu siapa yang akan kamu coba yakinkan sebaliknya. Interogasi memuncak ketika para petugas menuduh Zamora membunuh Erica, sementara dia terus menyangkalnya. Ada sesuatu yang terjadi antara kalian berdua di luar sana. Ini kesempatanmu untuk bicara tentang itu kan? Karena begitu kita keluar dari ruangan ini, maksudku, kamu bukan... Juri tidak akan melihatmu sebagai suami yang patut dikasihani lagi. Mereka akan melihat, aku benci mengatakannya. Bro, Amanda, pembunuhan berdarah dingin. Mereka menyajikan ini sebagai kesempatan baginya untuk menceritakan sisi ceritanya, menyarankan bahwa kejujuran bisa memengaruhi persepsi publik terhadapnya. Pendekatan ini dirancang untuk membuat Zamora mempertimbangkan kembali pendiriannya, seolah-olah memberi isyarat kemungkinan keringanan atau pengertian dari juri jika dia memilih untuk bekerja sama. Ini kesempatanmu, Armando. Saya tidak tahu harus bilang apa ke kalian. Yang sebenarnya, aku ingin mendengar yang sebenarnya. Sekarang saatnya jadi laki-laki dan katakan saja yang sebenarnya padaku. Aku tidak percaya kalau kalian itu seperti... Kau tahu maksudku? Seperti kalian mencoba mendakwaku atas pembunuhan. Kau tidak percaya? Kau akan percaya saat kau tidak perlu pergi ke pengadilan. Masih ada beberapa hal lagi yang sedang kami lakukan, tapi kami sudah punya cukup bukti untuk menuntutmu atas pembunuhan. Tapi kami ingin mendengar ceritamu tentang apa yang terjadi di gunung itu, bro. Dan ketika kamu harus pergi ke pengadilan, cerita itu akan membuat perbedaan. Kamu tahu, aku sudah mewawancarai Armando. Dia masih menyangkal kalau dia melakukan kesalahan apapun. Ini semua bukti yang menunjukkan bahwa dia memang melakukannya. Biarkan juri yang memutuskan. Atau aku mewawancarai Armando. Ia bilang kepadaku, inilah yang terjadi. Dia sangat kooperatif, menceritakan semuanya kepadaku. Kau tahu maksudku? Dia tidak seburuk itu kan? Ada masalah, tapi dia menceritakan semuanya kepadaku. Sang interogator menjelaskan kepada Armando Zamora bagaimana juri mungkin akan memandang pengakuan bersalah dibandingkan dengan penyangkalan yang terus-menerus. Mereka menyarankan bahwa mengakui kesalahan bisa menunjukkan penyesalan yang mungkin akan menghasilkan putusan yang lebih menguntungkan. Sementara menyangkal tuduhan yang jelas justru bisa membuatnya terlihat tidak menyesal dan mungkin berujung pada hukuman yang lebih berat. Kamu turun dari gunung itu, tidak ada satupun rekaman kamera pengawas dari semua tempat yang kamu datangi yang menunjukkan dia bersamamu. Jadilah laki-laki dan katakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Itu satu-satunya hal yang bisa membantumu. Karena kamu akan masuk penjara dengan sengaja. Kamu akan didakwa atas pembunuhan yang disengaja. Saya kasih tahu fakta yang akan terjadi. Oke? Kamu tidak akan pulang hari ini. Kesabaran saya sudah mulai habis, oke? Saya sudah mencoba membuatmu untuk menjelaskan. Ayo, katakan saja apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak tahu kalian mau saya bilang apa. Maksud saya tidak tahu. Jadi kamu tidak mau memberitahu saya apa yang terjadi. Maksud saya... Begitu saya bangun dan berjalan ke sana, itu langsung dianggap sebagai pembunuhan berdarah dingin. Tidak ada emosi sama sekali dari suaminya. Tidak ada sama sekali. Itu yang akan ditulis sebagai pembunuhan berdarah dingin. Benar-benar pembunuhan berdarah dingin. Kita omong. Ini kesempatan, bro. Begitu kan? Begitu caranya semua ini bakal terjadi. Bro, cukup ceritakan apa yang terjadi. Itu saja, Armando. Bisa tebak yang lebih kecil? Mau rokok? Aku kasih rokok juga. Mau tetap di sini dan merokok atau jalan? Kamu bisa punya keduanya. Dengan beban emosional dan psikologis dari situasi yang kini sepenuhnya dirasakan oleh Zamora, para petugas menawarkan dia istirahat sejenak untuk merokok sebagai jeda singkat dari tekanan interogasi.
Tawaran ini berfungsi untuk meredakan ketegangan sejenak dan secara strategis menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan manusiawi. Dia selalu menunjukkan kepada semua orang, seperti kamu tahu, kasih sayang dan rasa hormat dan semua itu. Dan dia tidak pernah benar-benar menunjukkan itu padaku. Tidak pernah lagi. Apa yang Kamu pikirkan soal itu? waktu dia pertama kali bersamaku, dia suka membelikan baju dan ini itu, membuat makanan dan sebagainya. Tapi begitu kami menikah, dia berubah. Dia benar-benar berubah dan dia mencari-cari alasan untuk itu. Dan semuanya mulai dari situ, kamu tahu. Dan saat itu sudah terlambat karena aku sudah menikahinya. Setelah itu, aku selalu berusaha menjauh darinya dan ingin bercerai. Dan itu tidak pernah terjadi. Aku sudah mencoba menjauh darinya, tapi itu tidak pernah berhasil. Dan dia selalu membuat hidupku seperti neraka. Taktik ini mendorong Zamora untuk lebih jujur dan menunjukkan penyesalan, dengan harapan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang motifnya, atau yang paling ideal, sebuah pengakuan. Dia mulai bertengkar denganku terus-menerus, dan aku dulu sering menghindar saat berdebat. Dan dia selalu membuat hidupku seperti semacam, dia selalu bilang padaku, kenapa kamu nggak memperbaiki hidupmu dan segala macam hal seperti itu. Dia selalu seperti mengutukku, kamu tahu apa yang dia lakukan padaku? Aku seperti kata-kata kasar, dan dia selalu bilang padaku, kamu tahu seperti Tuhan mengutukku dan hal-hal seperti itu. Dan aku tidak tahu, itu sebabnya aku mencoba untuk bercerai darinya. Iya. Kami tidak akur. Hari itu dia mulai memukulku. Gimana? Maksudku saat kamu di luar sana, Iya, aku sudah bersiap-siap untuk pergi, karena saat itu sudah mulai hujan. Kami bertengkar dan dia mulai memukulku. Aku memukulnya balik dan semua. Kemarahannya sudah menumpuk selama bertahun-tahun ini. Kau tahu maksudku? Pokoknya semuanya jadi kacau dan aku membunuhnya. Saat itu sudah hujan dan kami bertengkar. Semacam bertengkar, lalu aku mencekiknya dan kemudian dia keluar dan aku memukul kepalanya lalu aku membunuhnya. kau memukul kepalanya dengan apa? Dan aku menyesali semua yang terjadi. Seperti Kau memukul kepalanya dengan apa? kapak. Sebuah kapak. Seperti ukuran tenuh atau kapak kecil atau kapak? Kapak. Ukuran tenuh. Apakah kamu pernah memukulnya dengan sisi tajam atau bagian kepala? Aku kira sisi tajam kan? Bagian belakang. Bagian yang datar. Apa yang terjadi setelah kamu memukulnya? Setelah aku memukulnya, aku mengemasi semua yang kubawa ke sana dan kemudian aku masih seperti buta, polos dan aku mengarahkannya ke lehernya. Apakah dia masih hidup saat kamu memukul lehernya? Aku rasa dia seperti berdarah sedikit, tapi aku pikir dia sudah pergi. Bagaimana dia bisa mendapat luka di lengannya? Itu luka yang cukup dalam. Di lengannya kan? Itu ada di dirinya. Itu mungkin lengan kanannya. Itu mungkin ayunan pertama, mungkin. Saya tidak tahu dia punya itu, tapi itu mungkin ayunan pertama. Dan kemudian saat saya melakukan ayunan kedua, itu mengenainya. Dan saya membuatnya pingsan. Dan saya pikir dia meninggal tepat di sana. Saya pikir pukulan ke leher itu adalah ayunan ketiga. Armando, terima kasih karena akhirnya jujur. Oke? Ya.
Bagaimana dengan pohon-pohon di atasnya? Aku tidak meletakkan itu di atasnya. Kamu yang meletakkan itu di atasnya. Kenapa kamu menaruhnya di sana? Karena aku tidak mau melihat, maksudku, apa yang sudah aku lakukan. Kamu tahu maksudku. Setelah aku sadar semua yang terjadi, aku tidak mau melihat apa yang sudah aku lakukan. Ya. Iya, sekarang lihat. Maksudku, aku tidak bisa menarik kembali itu. Aku tidak bisa menarik kembali apa yang sudah aku lakukan. Apa? Aku sangat menyesal karena sebenarnya aku tidak berniat melakukannya. Aku tidak bermaksud melakukannya. Itu hanya terjadi karena terbawa suasana. Seperti aku keluar, aku berusaha menjalani masa percobaanku. Aku menjauhi narkoba. Aku melakukan semua yang harus aku lakukan. Dan dia ada di sana, memberitahuku bahwa dia akan mencoba memasukkanku ke penjara. Dan itulah, dia terus saja memiliku bahwa itulah yang akan dia lakukan. Dan akhirnya, yang terjadi hari itu adalah aku benar-benar kehilangan kendali. Lihat apa yang terjadi, karena aku tidak bermaksud seperti itu, tapi Kenapa kamu begitu? itu sudah terjadi, dan sekarang aku tidak bisa mengubahnya. Dia akan bilang padaku, Tuhan mengutukmu, ini dan itu, Tuhan memberitahumu, dan semua hal itu. Dan dia terus saja mengatakan itu hampir setiap hari, setiap kali bertengkar. Anda berusaha, kau tahu, menyalahkanku atas kenapa pernikahan kami tidak berjalan baik. Dan banyak dari itu, karena dia memang tidak tahu bagaimana caranya hidup dengan damai, kau tahu? Dia tidak pernah tahu bagaimana memberiku ketenangan. Dengan data GPS dari gelang kaki Zamora yang memberikan bukti kuat keterlibatannya dalam pembunuhan Erika, interogasi itu pada awalnya mungkin terlihat tidak diperlukan. Kemampuan mereka untuk mendapatkan pengakuan tidak hanya memperkuat kasus terhadap Zamora, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang motif dan kondisi psikologisnya pada saat kejahatan terjadi. Informasi yang sangat berharga untuk tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman. Selain itu, pengakuan rinci tersebut membantu menguatkan dan memperjelas kronologi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pembunuhan, sehingga memperkuat keseluruhan kasus hukum. Melalui pendekatan mereka yang terampil, para interogator memastikan bahwa kasus yang lebih komprehensif dan mendalam dapat disajikan di persidangan, menegaskan pentingnya teknik interogasi yang menyeluruh, bahkan ketika bukti fisik sudah sangat menunjukkan kesalahan. Armando Zamora mengaku bersalah atas pembunuhan istrinya Erika Zamora, yang berarti ia secara efektif mengakui tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan kematian istrinya secara tragis. Pengakuan bersalahnya memungkinkan penyelesaian kasus ini dengan cepat tanpa memerlukan persidangan yang panjang. Membawa kenyataan pahit pada teori pengawasan elektronik, alat pemantau pergelangan kaki GPS, meskipun akurat dalam memetakan pergerakan Armando Zamora, pada akhirnya tidak dapat mencegah nasib tragis yang menimpa Erika Zamora. So hard to say.